kenapa satu keluarga ini menghapus postingan-postingan mewah? Ini kan kita curiga ya. Kalau kalian tidak bersalah, jangan dihapus dong. Masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya. Walaupun kalian selalu ngejek-ngejekin ya, sok tahu banget, kalau juga 200 triliun juga diam. Sorry guys, gitu. Masyarakat Indonesia yang diam-diam gini lebih banyak yang anti korupsi dibanding yang demen korupsi, guys. Bayangin 70 pangkes di rumah. Anak-anaknya mainnya gimana? Awas nak gitu. Awas kesandung duit nah. Tang itu Sandra Dewi ini terancam 9 bulan, guys. Cewek tuh kalau suaminya super kaya tuh nggak pernah curiga ya. Kamu kaya banget, saya curiga. Kamu kerja apa sih? Itu nggak pernah. Tapi kalau suaminya miskin banget, saya curiga. Kamu miskin banget, saya curiga kamu maling ya. Sandra Dewi yang diselimuti kemewahan uang 271 triliun. Sandra Dewi sama keluarganya hapus postingan Instagram kemewahan. Nah, ini mau dituntut 9 bulan penjara, guys. Hai, apa kabar kamu? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Waduh, kita masih update kasusnya Ibu Peri, penikmat korupsi? Bukan ya. Ibu Peri gitu. Dan juga tentang kasus mega korupsi 271 triliun, guys. Buset. Nah, jadi Ibu Peri kita ini, guys, seperti yang kalian tahu, sekarang kan nggak ada kabarnya lagi setelah sarang hiu ya gitu. Sarang hiu? Itu katanya dia akan dituntut 9 bulan penjara. 9 bulan penjara. Gara-gara apa? Gara-gara dugaannya menyembunyikan hasil pencucian uang di Instagramnya, yang dimana Instagramnya sekarang hilang. Sesuai dengan kemampuan Ibu Peri menghilangkan Instagram nih, guys. Kok seperti itu? Dan juga keluarga-keluarga Ibu Perinya ya menghapus postingan kemewahan, guys. Waduh, kenapa dihapus ini? Bahkan kita curiga kan? Jadi yang kita akan bahas yang pertama adalah tentang Instagramnya dari Ibu Peri kita ini yang hilang dia, guys. Baru-baru ini akun sosial media milik Sandra Dewi, juga akun milik anak-anaknya, tiba-tiba tidak bisa diakses. Kini media sosial milik keluarga Sandra Dewi pun menyedot perhatian. Karena dalam media sosialnya, Katarina Erlina, ibunda Sandra Dewi, hanya menyisakan satu foto lawas berisi momennya semasa muda. Sementara itu, adik Sandra Dewi, Kartika Dewi, yang sebelumnya banjir unggahan glamor di akun media sosialnya, kini hanya menyisakan 33 unggahan saja. Nah, itu dia, guys. Jadi Sandra Dewi ini akunnya hilang, dinonaktifin ya. Kayaknya dinonaktifin nih. Terus Instagram anak-anaknya, kayaknya sih dia punya akun anak-anaknya buat anak-anaknya ya gitu. Juga hilang tuh, tidak ditemukan. Namanya Ibu Peri kita, Sandra Dewi, itu juga menghapus semua postingan dan menyisakan satu postingan lawas waktu Sandra Dewi kecil ya. Terus adiknya juga yang tadinya banyak tuh kemewahan, glamor, kehidupan glamor, itu sekarang hanya menyisakan 33 post gitu. Nah, kenapa satu keluarga ini menghapus postingan-postingan mewah? Ini kan kita curiga ya. Kalau kalian tidak bersalah, jangan dihapus dong. Kan matiin komen udah cukup ya. Kenapa harus menghilangkan akun gitu loh? Ini membuat netizen tuh semakin curiga ya, semakin menggebu-gebu gitu ya. Misalnya kayak Let's Go kan, kenapa sih dihapus? Kan ditutup komennya kan udah cukup ya. Apa pengen menghapus barang bukti juga? Nah, apakah Ibu Peri kita ini cuman maunya dipuji dan disanjung mulu, tidak mau dikritik? Ini pertanyaan ya. Let's Go tahu ini adalah cobaan berat ya. Berat banget bagi Ibu Peri kita ini ya, Ibu Peri princess kita ini. Apakah Ibu Peri princess ini belum bangun dari tidurnya sebagai princess itu loh? Ayo bangun Ibu Peri. Kita hadapi kenyataan ini. Di sana di Bangka Belitung, wah, warga-warga sekitar sudah menghadapi kenyataan di mana lingkungan mereka rusak, nelayan susah mencari ikan, wah, polusi ada di mana-mana, tanah kerugian negara sudah bolong-bolong. Nah, para timah ilegal juga sudah terkena dampaknya. Nah, itu kita harus bangun menghadapi kenyataan gitu. Kita kira Ibu Peri kuat mentalnya, ternyata gagal juga nih, depresi juga Ibu Peri ya. Seperti biasa ya, warga TikTok tuh agak wow gitu ya. Selalu aja yang bilang, Dewi itu tidak korupsi, itu hanya kerugian negara gitu. Ya memang, dia tidak korupsi gitu. Itu kan, tapi merugikan negara. Ya namanya ada yang dirugikan, berarti emang ada yang dapat keuntungan gitu. Akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya, apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun ya, sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah benar juga guys, jadi kita kan setuju nih dengan Let's Go ya. Jadi
Pak Kamarudin bilang kenapa dia merasa tidak nyaman, Ibu Pri kita ya, karena masyarakat kita masih banyak yang anti korupsi. Nah, walaupun kalian selalu ngejek-ngejekin ya, sok tahu banget, kalau juga 200 triliun juga diam. Sorry guys, gitu. Masyarakat Indonesia yang diam-diam gini lebih banyak yang anti korupsi dibanding yang demen korupsi, guys. Dan kalau kalian pikirin ya, itu kan di rumahnya Harvey Mois, di rumahnya Sandra Dewi, itu kan ada 76 triliun. Uang cash, 70 triliunan uang cash lah. Bayangin 70 uang cash di rumah. Anak-anaknya mainnya gimana? Nak, awas nak gitu. Awas kesandung duit. Nah, itu 76 miliar di dalam rumah tuh kayak gimana? Kalian pernah bayangin nggak? Kalau kita di rumah anak-anak main itu kesandung mainan, jatuh nangis. Kalau di rumah Sandra Dewi kesandung duit ya. Aduh, siapa sih yang berantakin duit 1 miliar di rumahnya anak aku kesandung? Udah gitu. 70 miliar cash loh, di rumah loh. Mereka marah-marahnya masalah duit gitu. Mah, tolong pindahin itu 16 miliar tuh yang di depan jendela tuh, papa pengen lihat pemandangan. Gitu deh. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Maka mana menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu, siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu. Nah, setuju. Let's go adalah orang yang kemarin termasuk Rafael Alun, terus habis itu kasus pejabat ya. Kita kan ngeliat dari postingan-postingan Sandra Dewi. Nah, itu kan kita bisa ngecek nih, Pak Jaksa, ini kita lihat foto-fotonya, di mana tas ini? Dia bawa kayak tas Hermes. Di mana tas Hermes ini? Di mana kamu sembunyikan tas Hermes ini ya, yang ada di uploadan foto-foto kamu di Instagram? Nah, itu dugaan Kamarudin Simanjuntak, dia tuh menghapus atau menyimpan semuanya supaya masyarakat itu tidak bisa, tanda kutip ya, membantu kepolisian bahwa Pak Polisi ini loh harta-harta yang ada di sosial medianya Sandra Dewi gitu. Ya, makanya Sandra Dewi kan itu ya, doain ya, jangan kasih berita yang nggak bener. Nah, ini minta doa, kadang kita doain lagi ya, dia Tuhan, semoga Sandra Dewi ini akun Instagramnya bisa balik dengan semua postingan kemewahan yang ada gitu. Ini let's doain ya buat Mbak Sandra Dewi, dan juga semoga tasnya, barang-barang mewahnya itu tidak hasil korupsi dan tidak disita. Nah, itu let's go, doain baik kan, let's go. Mbak Sandra Dewi, let's go, kurang baik apa? Let's go tidak seperti orang-orang yang menghina dan memojokkan Sandra Dewi loh. Let's go berdoa demi Sandra Dewi. Kan repot kalau harus ngulang ya gitu. Sandra Dewi gitu punya perhiasan, tadi dia OOTD dengan tas Hermes, terus Cartier gitu. Terus abis itu kalau hilang postingannya, dia mau foto lagi, tas saya udah disita nih. Saya nggak bisa ngulang foto lagi nih karena tasnya udah disita. Nah, kan kasihan ya. Mamanya Sandra Dewi itu juga menghapus seluruh postingan mewahnya, guys. Jadi tinggal satu foto doang, itu foto lawas ya gitu. Dan adiknya itu juga menghapus seluruh postingan glamor, sisa tinggal 33 post aja. Nah, pertanyaan kita kan, ini disuruh siapa? Kompak satu keluarga ya gitu. Kalau mereka ngerasa nggak salah atau ngerasa tidak ada pencucian uang, ya tutup kolom komentar aja kan udah cukup. Mereka masih bisa upload, ataupun nggak ngupload nggak apa-apa. Tutup kolom komentar, mereka nggak akan baca tuh komentar-komentar netizen. Nah, tapi kalau sampai menghapus akun sama menyembunyikan postingan, itu buat apa? Apa yang mau disembunyikan? Selain duit miliaran dan triliun itu, apalagi yang mau disembunyikan? Malah kepolisian semakin curiga, netizen tuh juga semakin curiga nih, gimana nih Bu Pri kita nih. Dan akun Instagram yang hilang itu Sandra Dewi ini terancam 9 bulan guys. Itu mendekam di penjara ya itu. Praktisi hukum Tommy Triyunanto, dia menyinggung adanya 9 bulan penjara untuk Sandra Dewi gitu. Nah, kalau Sandra Dewi berpotensi adanya dugaan aliran dana di akun Instagramnya, di mana akun Instagramnya ada foto-foto, video-video yang dimana itu adalah salah satu berpotensi pencucian uang dari kasus mega korupsi. Nah, Sandra Dewi berpotensi 9 bulan penjara. Kita akan bacain iklan sayang-sayangku sobat-sobat Let's Go. Terima kasih yang sudah berdonasi guys. Dari Elena Melia, thanks gitu. CAF2, ini kayaknya dari CAF itu DP Swiss gitu. Wah, ini Elena ini juga 2 kali atau 3 kali ya. Makasih ya Mbak Elena gitu. Lalu dari Hong Kong, 50 Hong Kong, Ida Wais.
Terima kasih kembali ya Mbak Ida Wais gitu. Lalu Mia Hongkong, woi, sobat Let's Go Mia Hongkong, thank you banget sebelumnya, thanks gitu. Nggak ada yang komen, thanks mulu. Kasih komen dong. Makasih banyak ya teman-teman Let's Go yang udah berdonasi di super thanks-nya YouTube. Dari Saweria belum ada ya. Teman-teman kalau yang mau berdonasi dari Saweria itu mulai dari Rp2.000 aja, ada link di bawah. Alamat tuh nggak perlu alamat email, nggak perlu alamat asli gitu. Jadi thank you banget nih teman-teman yang udah berdonasi buat Let's Go ya. Nah, jadi menurut kalian gimana guys tentang Ibu Pri ini? Nah, apakah masih shock dan depresi? Tapi nggak kelihatan sih kemarin datang sarang hiu minta doain dan bilang ke wartawan bahwa jangan memberitakan hal yang tidak benar gitu. Tolong lihat data yang benar gitu. Yang benar siapa? Yang benar Kejaksaan Agung. Itu kaget juga ya. Mungkin dalam hati dia kaget juga ya. Oh, ternyata yang benar Kejaksaan Agung nih. Hapus Instagram lah gitu. Nah, kita nggak tahu juga ya. Jadi seperti biasa kita doakan sesuai apa yang Mbak Sandra Dewi inginkan. Kita minta bantu doa, saya bantu doain supaya Instagramnya balik lagi ya Mbak Sandra Dewi ya. Kasihan tuh, banyak foto-foto bagus itu loh di luar negeri loh gitu. Kapan lagi kita lihat Sandra Dewi orang Indonesia yang menikah di Disneyland tuh kapan lagi gitu? Waktu dia nikah di Disneyland itu yang jadi badut Mickey Mouse itu bingung juga itu siapa yang nikah nih. Kalau kita kan ada badut-badut sedih ya, badut-badut sedih gitu. Kalau di sana kan ada badut Mickey Mouse ya. Badut Mickey Mouse itu kan kaget juga ya. Buset, siapa yang nikah nih? Siapa nih yang berani-beraninya nyewa Disneyland nih? Emang kalau cewek tuh kalau suaminya super kaya tuh nggak pernah curiga ya. Kamu kaya banget, saya curiga. Kamu kerja apa sih? Itu nggak pernah. Tapi kalau suaminya miskin banget, saya curiga. Kamu miskin banget, saya curiga kamu maling ya. Kalau cewek udah cowoknya itu sederhana, miskin itu curigaan mulu nih. Tapi kalau ngelihat cowok kaya dan kayanya nggak masuk akal, nggak curigaan. Paling bilangnya, oh mantap, bersyukur gitu. Saya nggak peduli duitnya dari mana, yang penting bersyukur gitu. Coba kalau miskin, ini duit dari mana nih? Kamu nyolong ya? Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.